Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Imam dari kelas MDC 1, nomor NIM 2201036 Ini saya akan menerangkan tentang UTS PPKN yang berjudul Pancasila sebagai nilai dasar bernegara dan bernegara Republik Indonesia. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi suatu permasalahan. 1. Nilai Pancasila. Pancasila secara aksiologis memiliki 3 dimensi, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai-nilai dari Pancasila yang tidak terbantahkan, dan nilai instrumental adalah nilai norma, sosial, dan hukum yang terkristalisasi dalam peraturan lembaga negara. Nilai praksis adalah nilai yang dikerjakan secara langsung oleh masyarakat. 2. Yaitu nilai dasar. Nilai dasar ada 5, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Moral Pancasila adalah suatu pedoman bagi masyarakat untuk bertindak hidup sebagaimana telah diatur dalam Pancasila atau ideologi Indonesia. Selanjutnya, norma Pancasila. Norma yang sesungguhnya merupakan perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Makna yang terkandung dalam Pancasila yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik bangsa Indonesia. Yang pertama, hakikat nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya. Nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendirinya. Tujuannya yaitu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individual dengan masyarakat. Yang ketiga, menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga. Dan yang keempat, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air. Yang terakhir, menjaga tanah air dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam. B. Etika politik dan etika Pancasila. Etika politik salah satu bagian dalam lingkaran filsafat, dan etika Pancasila perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut yang C. Etika berkehidupan berbangsa dan bernegara. Etika juga dipandang sebagai filsafat moral yang berarti pemikiran rasional tentang mengapa dan bagaimana manusia harus menjalankan moralitas tertentu. Prinsip-prinsip etika dibagi menjadi 7. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, adil. Yang kelima, peduli. Yang keenam, bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, menaati apa yang telah disepakati. Lanjut ke D. Pancasila sebagai wujud nasionalisme bermakna bahwa memelihara semangat nasionalisme
di benak negara mudah sejak kecil akan membuat mereka lebih tahan terhadap pengaruh negatif dan merajalelanya perubahan moral di era globalisasi. Makanya di Indonesia diciptakan atau diterapkan yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Lanjut ke materi yang ketiga yang berjudul Pancasila sebagai ideologi bangsa. Asal kata ideologi dari kata idea dalam bahasa Inggris yang artinya gagasan, pengertian. Kata kerja Yunani oida sama dengan mengetahui, melihat dengan budi atau bukti. Kalau menurut bahasa Yunani logor, kata iogi yang berasal dari Yunani logor yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan pengetahuan tentang ide-ide, ajaran tentang pengertian dasar. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destrut de Fracy atau seorang Perancis pada tahun 1796. Ramalan Subakti mengemukakan ada dua pengertian ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan struktural. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi dibagi menurut fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. B. Makna dan karakteristik ideologi bagi negara. 1. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Top MPR nomor XV III atau MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Ciri-ciri ideologi yang pertama, mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan asas kerohanian, pandangan hidup, pegangan hidup, dipelihara, didamaikan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Lanjut ke yang C, yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi pokok Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan dan dari UUD 1945. Yang ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang D, Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang wajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita nilai rakyat yang luhur. Fungsi lain sebagai pandangan hidup, sebagai jati diri bangsa, dan juga sebagai ideologi bangsa. Yang D, perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Liberalisme atau kapitalisme. Liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi, dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi, dan tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bekal dan kemampuannya sebebas mungkin. Pokok-pokok ideologi liberal menurut Sukama.
Yang kedua yaitu Marxisme atau Leninisme atau komunisme. Yang ketiga fasim atau totalitarianisme atau nasionalisme di Italia. Yang keempat sosialisme. Yang kelima demokrasi sosial. Lanjut ke poin yang ideologi terbuka. Dalam ideologi terbuka, adanya dialog yang intensif tentang nilai ideal yang terkandung dalam Pancasila dengan realita kehidupan bermasyarakat, sehingga terwujud suasana harmonis antara keduanya. Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka karena mengandung 3 dimensi, yaitu dimensi realita, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke-1 sampai ke-5. Yang kedua, hubungan negara dan agama. Pancasila membuat semua hal dan semua agama lainnya harus selalu bekerja sama dalam membangun bangsa. Dijiwai semangat revolusi 17 Agustus 1945 yang menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, Islam dan Pancasila. Pancasila dan Islam memiliki hubungannya harmonis. Seluruh elemen masyarakat harus lebih meningkatkan pendalaman agama dan memperkuat nilai wawasan kebangsaan dan harus menerapkan implementasi 4 pilar kebangsaan. Yang keempat, peran agama dan Pancasila dalam membangun masyarakat yang demokratis. Demokrasi tidak datang dengan sendirinya di kalangan masyarakat. Diperlukan usaha nyata dari setiap warga negara yang didukung budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mindset dan setting sosial. Yang kelima, menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang keenam, menelusuri konsep tujuan negara. Beberapa tujuan negara yaitu ada kemerdekaan, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Yang selanjutnya kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, dan keadilan. Selanjutnya yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Lanjut poin yang ke-B, hubungan antara agama dan Pancasila. Agama membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya, khususnya untuk mempertemukan antar agama untuk menghindari adanya konflik. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan perintah agamanya. Lanjut poin yang ke-C, Islam dan Pancasila. Yang pertama ada pemikiran tentang Pancasila. Pemikiran Pancasila dibagi menjadi 4, yaitu Pancasila sebagai ideologi modern. Yang kedua, Pancasila sebagai common platform. Yang ketiga, Pancasila sebagai suatu kesatuan. Dan yang keempat, umat Islam dan Pancasila. Dan yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka, ikut menghargai keberagaman dan pluralitas yang sudah ada di masyarakat melalui penghargaan. Inilah kehidupan yang damai dan harmonis dapat terwujud. Yang ketiga, sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan. Satu-satunya sila yang sudah terlaksanakan adalah Persatuan Indonesia. Untuk mewujudkan terlaksanakannya sila-sila yang lain, kuncinya adalah bagaimana menciptakan sikap saling menghormati di seluruh kalangan warga. Yang keempat, umat Islam dan Pancasila. Umat Islam tidak lagi mempersoalkan Pancasila. Keselarasan Pancasila dan ajaran Islam merupakan bagian dari dinamika sejarah yang unik. Justru karena itulah penerimaan terhadap Pancasila menjadikan Indonesia mampu mengelola kemajemukan secara baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.